Kali ini kita mau tunjukin kalian salah satu rumah di daerah Surabaya Barat ya. Hari ini kita lagi ada di perumahan Geraha Natura yang lokasinya itu sekitar 5 menit aja dari Pakuwon Mall. Jadi tidak jauh dari mall terbesar di Indonesia. Nah, karena Geraha Natura ini developernya adalah developer besar yaitu Intiland, jadi udah bisa dilihat ya, rumahnya ini bakal bagus banget dari depan sampai dalamnya. Nah, di depan kita ini adalah tipe rumah contoh terbarunya, yaitu tipe Anemon Deluxe dengan luas tanah 8 x 15 atau 120 meter persegi dan punya luas bangunan 144 meter persegi. Di dalamnya itu ada 4+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi. Nah, buat harga rumahnya itu rumah ini dijual 3,15 M ya. Jadi harganya itu sebenarnya masih cukup reasonable untuk luas tanah 120 meter di daerah Surabaya Barat. Yuk kita mulai reviewnya dari bagian depan. Dari tampak depan rumahnya, secara desain rumah ini tidak jauh beda dari tipe rumah yang pernah dikeluarkan Intiland sebelumnya ya. Jadi dia modern tapi bukan industrial dan juga bukan modern kontemporer. Nah, di bagian depan rumah ini ada carport yang cukup untuk 2 mobil. Secara dimensi itu sekitar 5,5 untuk lebarnya dan dalamnya itu 5 meter. Nah, di bagian carport sendiri itu sudah diberi kanopi yang dia menggunakan bahan dari polikarbonat dan disanggah sama besi yang merupakan besinya ini baja WF ya. Dan untuk carportnya sendiri, ini dia menggunakan seperti keramik yang kasar ya, tapi slabnya ini besar-besar dan dipaduin sama tali air di tengah-tengahnya agar kalau ada air atau ketika kalian cuci mobil, itu airnya tetap mengalir ke bagian depan rumahnya. Nah, yang menjadi highlight dari rumah ini itu sebenarnya bukan desain kalau menurut kita, tapi melainkan ini tuh rumah klaster, tetapi antar rumahnya itu diberi pagar pembatas yang sangat tinggi. Ini lebih tingginya ini sekitar 2 meter ya untuk pagar pembatas antar rumah, jadi terasa lebih private, plus setiap rumah itu nanti sudah diberi pagar gratis sama developernya. Nah, di bagian depan rumah ini juga ada satu area taman depan ya, dimana tamannya ini juga dibuat untuk tempat tandonnya, dimana tandonnya ini ukurannya itu 2000 liter atau 2 meter kubik. Lalu di baliknya ini yang kalian lihat ada tembok kloster ini. Ternyata ini adalah area servis yang nanti kita akan bahas lebih detail ya ketika kita sudah sampai di dalam rumahnya. Nah, buat akses masuk rumahnya ini dia ada terasnya dulu ya, jadi nggak langsung ketemu pintu, tapi nanti kalian bisa taruh dudukan di sini atau biasanya juga bisa ditaruh untuk rak sepatu. Sekarang kita lihat dalam rumahnya. Nah, untuk bagian dalam rumahnya kita bahas dari area pintu ya, seperti biasa. Ini pintunya dia menggunakan pintu solid, terdengar dari suaranya yang cukup kedap, dan kita suka banget karena pintunya itu nanti udah diberi stopper gini ya. Jadi ketika pintu ini dibuka, si bagian gagang pintunya ini tidak kena temboknya, jadi temboknya itu nggak akan rusak. Nah, di sebelah pintu ini juga ada kaca yang bikin area pintu ini nggak gelap ya, karena dapat pencahayaan dari bagian depan rumah. Nah, di dalam rumahnya sendiri, kita langsung bertemu dengan area ruangan inti, layaknya seperti rumah-rumah zaman sekarang, di mana ada ruang keluarga yang punya sofa ini bisa diisi 3 seater, tapi kalau kalian tambahkan 1 seater lagi di sebelah kanannya, itu masih muat banget. Dan jarak ke TV-nya ini cukup ideal, jadi tidak terlalu jauh, tapi juga tidak dekat. Nah, di bagian ruang keluarga ini juga bisa divariasi kayak di rumah contoh ini, seperti diberi kabinet-kabinet yang ada di sisi kiri dan bagian bawah TV-nya, sehingga rumah ini itu nanti jadi punya banyak area untuk storage-nya. Nah, di sebelah kiri dari ruang keluarga ini ada meja makan yang udah muat untuk 6 seater. Bahkan kalau kalian extend lagi semisal jadi 8 seater, ini sebenarnya masih muat karena space-nya ini kalian lihat, space-nya ini masih ada, masih cukup besar. Dan ini 6 seaternya itu bukan yang mejanya kursinya mepet-mepet ya, tapi masih ada space banget. Jadi oke banget nih. Nah, di sebelahnya ini juga bisa menjadi area semacam mini pantry, tapi bukan pantry juga ya, karena tidak ada wastafel-nya. Nah, ini mungkin bisa jadi tempat buat taruh-taruh barang atau storage. Mungkin bawah tangga itu biasanya nanti kalian bisa isi dengan peralatan-peralatan seperti sapu dan lain-lain ya, tapi sebenarnya untuk taruh peralatan seperti itu ada space lagi nanti di balik pintu ini. Nah, di lantai 1 ini ada bagian dapur juga. Nah, ini kan bagian dapur depan. Biasanya ada orang-orang yang kurang suka nih sama bagian dapur yang ada di bagian depan. Tapi kalian perhatikan bagian dapur ini, ketika pintu masuk, orang masuk dari pintu depan itu tidak langsung terlihat area dapurnya, melainkan yang terlihat adalah bagian ruangan intinya dulu. Baru ketika dia belok kiri, noleh ke kiri, ini baru terlihat area dapurnya. Nah, karena dapur ini berada di satu area cegokan dalam artian ini area yang tidak sejajar dengan pintunya,
nanti kalian di sini bisa letakkan area pintu atau partisi. Jadi si bagian dapur ini meskipun di depan bisa dipisahkan dengan partisi yang bukan dari tembok ya, tapi bahannya bisa dari HPL atau sejenisnya. Nah, kitchen setnya sendiri ini lengkap ya. Ini bisa taruh buat lemari es, bisa buat taruh dispenser juga nantinya, dan di atasnya ini juga masih cukup untuk kabinet. Kompornya sendiri muat yang tungku 2, tapi kalau kalian isi yang tungku 4 juga masih oke nih. Dan untuk bagian sinknya ini langsung menghadap ke bagian depan rumah, jadi bisa nih bagian depannya itu kalau kalian jadiin kayak konsep tempat sarapan gitu ya, kalau pas pagi hari oke banget nih kayaknya. Nah, sekarang kita lanjut di bagian belakang rumah dulu ya. Bagian belakang rumah ini ada satu area kamar mandi, di mana ini kamar mandi sharing, lengkap ada showernya, ada kloset duduk, sama ada wastafel, di mana semua sanitarinya ini udah pakai merek dari Toto. Lalu di sebelahnya ini ada area kamar tidur untuk tamu, di mana kamar tidur tamunya ini punya dimensi sekitar 3x3 dan punya view langsung ke arah taman belakang yang udah didesain cantik banget. Ada permainan seperti kolam ikan kecil. Jadi ada suara-suara gemercik air ya, yang kalau kalian buka dari ruangan inti, si pintu gesernya ini, kalian bisa dengerin. Suaranya ini sangat menenangkan ya kalau pas pagi hari. Dan ini space tamannya ini gede banget, sekitar 5x3. Nah, sebentar kembali ke bagian depan, di sebelah dari dapur ini ada satu pintu yang kalau kita buka, ini merupakan area ruangan servis, di mana ruangan servis ini nanti bisa buat taruh untuk mesin cuci, lalu untuk jemuran, taruh sapu, pel, dan lain sebagainya. Dan di area sini juga ada kamar tidur dan kamar mandi untuk ART kalian. Naik ke lantai 2. Nah, di bagian tangga ini yang kita suka adalah adanya parket kayu untuk melapisi bagian tangganya. Nah, ciri-ciri rumah mewah itu biasanya adanya perbedaan antara lantai untuk tangga sama lantai utamanya. Kalau lantai utamanya ini dia menggunakan lantai granit, ukurannya itu 60 x 60. Nah, di sini memang ya tidak ada pencahayaan untuk area tangga, maksudnya pencahayaan natural. Biasanya itu kan ada di atas tuh, ada kaca. Tapi di sini tidak ada, digantikan dengan lampu 2 biji ya. Jadi tangganya itu nggak gelap sama sekali. Nah, di lantai 2, hal pertama yang kita lihat adalah area koridor ini. Di mana koridor ini ada space, ini tidak besar, tapi cukup untuk ditaruh meja belajar untuk anak atau meja kerja ya. Dan di bagian koridor ini, kita ke bagian depan dulu. Di mana ada satu area balkoni yang kalau kita buka ini kalian bisa lihat ke depan rumah, dan enaknya tuh rumah ini di depannya itu nggak ada tetangga ya, jadi bener-bener di blok yang ujung, tapi ini masih blok depan, jadi masuk ke dalam rumahnya tidak dalam, tapi suasana rumahnya itu tenang karena tidak banyak penduduk di sekitaran blok ini. Lalu untuk di sebelah kanan ini ada kamar mandi sharing, yang ini nanti digunakan kamar mandinya itu untuk kamar tidur anaknya ya. Karena kamar tidur anak di sini ada 2. Ada satu di bagian belakang ini yang punya view ke arah taman di belakang, sama ada satu lagi di sebelahnya sama-sama punya view ke arah taman belakang, dan dimensinya ini sama. Ini sedikit lebih besar dibanding yang ada di bawah. Ini dimensinya sekitar 3,5 x 3 ya. Jadi kalau diisi sama kasur yang ukuran 160 juga masih muat. Sekarang kita geser ke area kamar tidur utama, di mana kamar utama ini dimensinya itu sekitar 5x4, dan ini besar banget ya, terasa lapang, padahal ini rumah luas tanah cuma 120 meter. Kasurnya ini di rumah contoh diberi yang ukuran queen size 160 x 200 dengan nakas di sebelah kanan dan kirinya. Tetapi kalau misal kalian ubah kasur yang menjadi ukuran 180 x 200 atau 200 x 200, itu masih muat. Nanti kalian tinggal ganti nakasnya dengan size yang sedikit lebih kecil. Nah, di bagian depan ini juga ada area bay window, di mana bay window ini bisa menjadi area dudukan untuk melihat ke arah depan rumah tapi tanpa ke area balkon. Lalu di sebelahnya ini juga ada lemari, yang lemarinya itu muat 3 pintu, dan di atasnya itu biasanya bisa ditaruh untuk AC nih. Cuma karena di rumah contoh ini AC-nya ada di bagian bawah, di bagian di atas pintu, jadi nanti di bagian atas itu bisa buat taruh barang yang jarang dibutuhin, karena kan nggak gampang juga buat mengebuka sih pintunya itu. Nah, di sebelahnya ini juga ada satu area meja rias yang
Cantik banget ya ini dikasih lampu-lampu LED, dan kita suka banget karena lampunya itu nggak cuma kuning tapi ada LED putihnya nih di bagian cerminnya. Lalu karena ini kamar utama, jadi udah pasti ada kamar mandi dalam, dimana kamar mandi dalamnya ini secara spesifikasi sama banget kayak kamar mandi lainnya. Semua sanitary-nya itu udah dari Toto, udah ada colokan water heater-nya juga, jadi kalian tinggal beli unit water heater-nya aja. Jadi, gimana pendapat kamu tentang rumah tipe Anemon di Graha Natura ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Vera Real Estate.